Sidomulyo yang terletak pada Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, merupakan desa yang kaya akan sumber daya alamnya. Desa Sidomulyo ini merupakan gabungan antara daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir pantai. Sehingga bisa dikatakan bahwa Desa Sidomulyo merupakan mini Indonesia karena kekayaan alam yang dimilikinya. Desa Sidomulyo memiliki 5 sumber mata air, tapi hanya ada 3 sumber mata air yang masih mampu untuk menyalurkan airnya, yaitu ada mata air Banyu Biru dan mata air Dong Timo, yang ada di Dusun Tempur Sari, yang mana kedua mata air itu mengaliri Sungai Kalikiti. Namun, aliran dari mata air Dong Timo yang mendominasi Sungai Kalikiti. Lalu, ada juga satu mata air lagi yang terletak di Dusun Taman Sari, yang mana mata air itu dipergunakan untuk pengairan atau irigasi persawahan yang ada di Desa Sidomulyo. Debit rata-rata mata air ketika musim kemarau adalah 5 liter per detik. Dalam pemanfaatannya, sumber mata air yang ada di Desa Sidomulyo ini dapat digunakan sebagai irigasi persawahan, sanitasi, kebutuhan warga non-minum, dan untuk air minum. Dalam penyaluran airnya, melalui metode pipanisasi, di mana 2 jenis pipa besar untuk sanitasi dan kebutuhan warga non-minum, dan pipa khusus untuk pengolahan air minum. Namun, untuk pemanfaatan air minum sendiri hanya dari sumber mata air Banyu Biru. Desa Sidomulyo mengolah sumber mata air Banyu Biru menjadi air minum hingga memiliki produk air minum sendiri yang bernama Anyes. Air minum Anyes ini hanya untuk konsumsi pribadi Desa Sidomulyo sendiri. Produksi air minum Anyes juga mampu memberikan benefit perekonomian Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo terdiri dari 9 dusun, di mana 2 dusun bernama Dusun Ledok Kulon dan Ledok Wetan yang terletak cukup jauh dari sumber mata air, sehingga berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau. Namun, kekeringan pada kedua dusun ini dapat teratasi dengan cara menyedot air dari sumber mata air lalu dimasukkan ke tangki air, setelah itu dikirim ke kedua dusun tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah Desa Sidomulyo dengan ketersediaan air berupa 3 sumber mata air dan kebutuhan airnya ditinjau dari jumlah penduduk dan kebutuhan seperti irigasi persawahan, sanitasi, dan mampu memproduksi air minum sendiri, serta mampu mengcover dusun yang sedang mengalami kekeringan. Jadi, raca air pada Desa Sidomulyo adalah surplus. Kemampuan dan kesesuaian lahan di Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo berjarak 30 km jika berkendara dari pusat ibu kota Kabupaten Pacitan dan berjarak 11 km dari pusat Kecamatan Ngadirojo. Desa Sidomulyo sendiri terdiri dari 9 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Ledok Kulon, Dusun Ledok Wetan, Dusun Pagutan, Dusun Soge, Dusun Taman Sari, Dusun Tawang Kulon, Dusun Tawang Wetan, dan Dusun Tempur Sari. Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah mencapai 1.680,265 hektar atau seluas 16,8 km persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 4.606 jiwa. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Desa Sidomulyo adalah 274,17 jiwa per kilometer persegi. Desa Sidomulyo berada di bagian selatan Pulau Jawa, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan ketinggian wilayah antara 0 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Menurut data potensi Desa Sidomulyo tahun 2019, tingkat kemiringan tanah di desa ini mencapai 45 derajat atau jika dalam persen mencapai 100%. Ini berarti kemiringan tanah Desa Sidomulyo masuk ke dalam kelas 6 atau disebut juga sangat curam. Hal ini disebabkan karena Desa Sidomulyo memiliki kontur wilayah yang beragam, mulai dari pesisir, teluk, dataran rendah, perbukitan, hingga dataran tinggi. Penataan ruang di Desa Sidomulyo, tepatnya terkait neraca lahan. Yang pertama, ada ladang perkebunan seperti kacang hijau, biji coklat kakao, seni perkebunan jati, dan lainnya yang memiliki luas total 979,52 hektar. Tanah hutan pun sama, memiliki luas sebesar 979,52 hektar. Dan lahan untuk fasilitas umum sebesar 54,75 hektar. Yang kedua, di Desa Sidomulyo ini juga terdapat lahan pertanian sawah seperti padi, jagung,
dan sebagainya tertanam di lahan tanah persawahan seluas 4.323 hektar. Perlu kita ketahui, di Desa Sidomulyo sebesar 60% tanah persawahannya dikelola milik oleh perangkat desa. Tetapi yang terjun langsung untuk bertani tetaplah para warganya. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah keluarga petani sebanyak 1.235. Adapun di Desa Sidomulyo juga didapatkan lahan tanah kering. Ini memiliki total seluas 6.542 hektar yang terdiri dari aspek pemukiman seluas 6.342 hektar dan aspek pekarangan sebesar 200 hektar. Jadi, dapat dikatakan pemanfaatan atau penggunaan wilayah lahan di Desa Sidomulyo ini sudah cukup optimal. Dengan panjang garis pantai 70,709 km, wilayah Desa Sidomulyo pada bagian utara berbatasan dengan Desa Pagerrejo dan Kecamatan Tulakan, pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Tulakan, bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan bagian timur dengan Desa Hadiluih dan Desa Hadiwarno. Ekosistem pesisir yang dimiliki oleh Desa Sidomulyo ini sangat lengkap, mulai dari mangrove, terumbu karang, hingga padang lamun. Jenis mangrove yang dimiliki Desa Sidomulyo merupakan jenis Avicennia sp dan Rhizopora sp. Kekhasan yang dimiliki ekosistem mangrove yang ada di pesisir Kabupaten Pacitan ini adalah sebagai tempat bertelur, pemijah, berkembang biak, hingga tempat mencari makan berbagai jenis ikan dan udang kecil. Selain itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi sebagai penahan abrasi, amukan angin topan, tsunami, serta sebagai penyerap limbah dan pencegah intrusi air laut. Selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang di Desa Sidomulyo, tepatnya di Teluk Siwil, memiliki luas lahan seluas 2,12 hektar. Tipe terumbu karang mencakup beberapa jenis, yaitu terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, terumbu karang cincin, dan terumbu karang tambalan. Usaha konservasi terumbu karang terus dilakukan sebagai upaya dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, secara fisik, karang melindungi pantai dari degradasi dan abrasi. Terumbu karang juga mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai sumber berbagai makanan dan bahan baku yang berguna dalam bidang farmasi dan kedokteran. Desa Sidomulyo juga merupakan salah satu wilayah tempat berkembangnya padang lamun dengan luas lahan seluas 4 hektar. Terdapat 3 jenis lamun yang dimiliki, yaitu Cimodocea rotundata, Halophila ovalis, dan Thalassia hemprici. Pusat pelelangan ikan di Desa Sidomulyo sendiri terletak di Dusun Tawang Wetan. Hasil perikanan tangkap berupa ikan pelagis besar yang mayoritas berjenis tongkol, cakalang, dan tenggiri. Hasil perikanan tangkap ikan tongkol dan cakalang tiap tahunnya dapat mencapai 35 ton dan 0,20 ton per tahun untuk tenggiri. Sedangkan untuk ikan pelagis kecil mayoritas berupa ikan teri dan ikan kembung yang hasil produksi tiap tahunnya mencapai 0,60 ton. Untuk hasil perikanan tangkap ikan demersal paling banyak yaitu ikan layur. Untuk hasil tangkap ikan layur sendiri mencapai sekitar 2 ton per tahun. Perikanan budidaya di Desa Sidomulyo terdapat berbagai macam, mulai dari budidaya ikan perikanan laut hingga budidaya perikanan darat. Untuk budidaya perikanan laut berupa ikan kerabu bebek. Tidak hanya kerabu bebek, di Desa Sidomulyo juga terkenal akan melimpahnya budidaya udang faname. Pada saat malam hari, ketika melewati pinggir pantai Soge, maka terdapat banyak lampu-lampu di tengah laut seakan-akan ada pemukiman warga di sana. Lampu-lampu tersebut ialah tempat penangkapan dan budidaya baby lobster. Hasil perikanan tangkap dan budidaya tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut dan beberapa dipasarkan ke Koperasi Unit Daerah atau KUD. Desa
Desa Sidomulyo memiliki kualitas udara yang sedang, yaitu di angka 93 menurut AQI atau Air Quality Index. Walaupun di sekitar Desa Sidomulyo mempunyai banyak pepohonan dan perhutanan yang didominasi oleh pohon pinus dan pohon jati, serta arus lalu lintas yang tidak terlalu ramai dan bisa dibilang sepi lalu lalang kendaraan bermotor, tetapi di Desa Sidomulyo terdapat banyak aktivitas pertanian dan peternakan. Kualitas udara ambien di Desa Sidomulyo sedang dan didukung oleh alam sekitarnya, yaitu masih banyaknya hutan dan perpohonan yang rimbun. Udara emisi di Desa Sidomulyo tergolong sedang dengan PM25 atau polutan primer di angka 9,38 mikrogram per meter kubik dan untuk PM10 di angka 14,81 mikrogram per meter kubik. Indeks standar kualitas udara atau disingkat ISPU di Desa Sidomulyo dikategorikan sebagai sedang. Pada level ini, udara di Desa Sidomulyo tidak memberikan efek buruk bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetika. Tetapi untuk sebagian orang yang sensitif dianjurkan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan karena bisa memicu gejala-gejala penyakit sistem pernafasan. Arus laut tentu menjadi salah satu hal yang utama dalam oceanografi. Arus laut di sini bisa dibilang kuat karena pantai di Pacitan ini langsung dari laut lepas. Ada risiko yang menyinggung dalam hal ini, sehingga diadakannya proses mitigasi bencana. Risiko yang digadang-gadang tersebut adalah ombak setinggi 25 hingga 30 meter. Pada akhirnya dilakukan pelatihan atau penyadaran terkait rencana risiko tersebut. Untuk rata-rata gelombang laut di Pacitan ini bisa dibilang tinggi, yaitu berada pada kisaran 3 hingga 5 meter. Ukuran gelombang laut ini bisa dikatakan tergolong normal. Tidak banyak bahan tambang yang terdapat di Desa Sidomulyo. Desa ini hanya memiliki bahan galian berupa pasir besi dan kars saja. Kegiatan penambangan sendiri dilakukan perseorangan untuk batu kars, sedangkan untuk galian pasir besi sudah ditutup aktivitas pertambangannya. Pengolahan batu kars sendiri hanya sampai proses pemotongan lalu langsung didistribusikan ke pasar. Desa Sidomulyo sendiri memiliki pasokan pasir besi sebesar 2,847 hektar dengan kadar besi sebesar 45,9%. Geomorfologi laut adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk dasar laut yang menekan pada sifat alami, proses perkembangannya, komposisi material, genesis atau asal mula. Untuk panjang garis pantai di Kecamatan Ngadirejo, Sidomulyo adalah 5,69 mil atau sama dengan 10,538 km. Di Desa Sidomulyo sendiri rata-rata lebih banyak tebing karang daripada laut dangkal. Selain itu, di Desa Sidomulyo juga ada beberapa lubuk laut. Untuk substrat dasar laut di Desa Sidomulyo, ada lumpur berpasir, serta juga karang yang ada di keseluruhan dasar laut Pacitan, kurang lebih ada sekitar 70-80%-nya. Selanjutnya yang terakhir batimetri. Kedalaman laut 1 meter dimulai pada jarak 1,3 km dari garis pantai. Kemudian pada jarak 2,8 km dari garis pantai mencapai kedalaman 35 meter. Hingga pada jarak 11,6 km dari garis pantai mencapai kedalaman 60 meter. Sehingga dapat disimpulkan kedalaman laut Pantai Soge, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan adalah 0 sampai 60 meter hingga jarak 11,6 km dari garis pantai.